kesempatan untuk bernafas selalu pagi, baru setiap pagi Tuhan. Biarlah yang hadir pada saat ini, Zoom ini Bapak, partisipan yang boleh hadir dari berbagai kota dan negara Bapak boleh membuka hatinya dari dalam pujian penyembahan, doa, dan firman Tuhan yang akan kami sampaikan di tempat ini Tuhan. Berikan hati kami terbuka selebar-lebarnya dan Kau ambil alih semuanya dari awal, pertengahan, hingga akhirnya, terutama di dalam jaringan Zoom ini menjadi baik di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih, berkati dan urapi Ibu Pungki, hamba-Mu dan pendoa-pendoa yang akan melakukan tugasnya dengan bijaksana dan urapan daripada Engkau tercipta di tempat ini. Urapi setiap kami, berkati setiap kami, dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa sama-sama dengan saya katakan, amin. Amin, amin, amin. Mari kita terus memuji Tuhan. Kita bersorak-sorai bagi Tuhan. Dari utara sampai ke selatan, dari barat sampai ke timur, Tuhan hadir. Mari kita tinggikan. Dari utara ke selatan, terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus
masuk dalam firman Tuhan. Kami bawa hati kami. Kami masuk dalam hadirat-Mu, lebih dalam lagi Tuhan. Inilah Tuhan hati kami. Siap Engkau berkati. Kami siap menerima taburan firman. Dan biarlah firman ini, biarlah benih ini tumbuh subur dalam hati kami. Tuhan, ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Tak membawa apapun juga. Katakan kembali pujian ini. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya Tuhan. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Bagaimana ku membalas kasih-Mu, segala yang ku punya itu milik-Mu. Itu milik-Mu. Amin. Yes. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Sampai selamanya Tuhan, kami menyembah-Mu Tuhan. Sampai selamanya Tuhan, kami mengasihi-Mu Tuhan. Kami berglori memuji-Mu Tuhan. Kami menyanjung-Mu Tuhan. Kami bermazmur. Kau Allah yang layak ditinggikan, Kau yang layak disanjung. Glory, 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 puji Tuhan. Kau luar biasa. Kami agungkan Engkau Tuhan. Kami muliakan Engkau Tuhan. Terima kasih kemuliaan yang dari-Mu Tuhan. Terima kasih kekudusan Tuhan. Terima kasih pengampunan Yesus. Terima kasih Engkau selalu bersama kami Tuhan. Terima kasih tangan-Mu. Terima kasih hati-Mu. Terima kasih Roh-Mu yang terus memimpin kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya.
pujian kami Tuhan dari hati kami. Inilah pujian kami Tuhan. Kami naikkan syukur bagi Tuhan. Kami siap Engkau berkati Tuhan. Kami buka hati untuk Roh-Mu. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Silakan kepada hambanya, Pastor Gary, untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih kepada Ibu Pungki yang luar biasa. Jarang-jarang ada loh Oma bisa main gitar sama menaikkan pujian penyembahan ya. Oma-oma nyentrik, oma-oma milenial. Oma-oma gaul ya. Kita diberkati dengan pelayanan Oma Pungki ya. Mulai sekarang kita sepakat manggilnya Oma Pungki. Terserah, boleh silakan. Memang saya sudah Oma, bukan Oma lagi ya. Ada Oma Nita juga tuh, Oma Nita. Oma Nita ya juga ya. Salam Oma Nita ya. Kita berdoa sama-sama, kita berdoa tundukkan kepala. Mari silakan. Terima kasih Tuhan Yesus buat berkat-Mu pada hari ini, buat kasih karunia-Mu, buat pagi yang ini Bapa, di mana kami di sini berkumpul bukan karena rutinitas, bukan karena liturgi Tuhan Yesus, tetapi karena Engkau mengingatkan kami bahwa pagi-pagi hari Engkau mencotokkan sebelum Engkau ditangkap oleh pasukan Romawi dan disalibkan, bahwa Engkau bertekun di dalam doa dan menaikkan ucapan syukur juga kepada Bapa-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak, ajar kami untuk selalu peka akan Engkau, ajar kami untuk selalu mendengarkan hadirat-Mu, ajar kami untuk selalu mengucap syukur dalam segala hal dan menaikkan pujian penyembahan yang ada di dalam diri kami. Bapak, ambil alih semuanya dari awal pertengahan hingga akhirnya, biarlah firman Tuhan itu tidak menjadi sia-sia dan tertanam di dalam roh hati kami. Firman Tuhan adalah pedang roh yang menggubahkan, menasihatkan, dan menegur dan mengajar setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapak, kami mau belajar setia dan tunduk di hadapan Engkau, mendengarkan suara-Mu melalui mulut bibir hamba-Mu ini Bapak yang tidak ada apa-apanya. Biarlah perkataan firman Tuhan yang menguatkan setiap kami Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Sama-sama dengan saya katakan amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Saya sapa dulu ya Ibu Pungki, Oma Pungki yang nyentrik. Nana di Bali. Oma Nita yang nyentrik juga, yang gaul. Pak Susilo. Halo, selamat pagi. Pak Susilo nih Opa, dia udah punya cucu nih, Opa. Shalom Opa. Opa ini. Ya, di Kalimantan Timur, tapi gayanya gaya anak muda tuh kan, masih ganteng aja ya. Dokter Hari, terima kasih Bapak yang biasa. Ya, Sister Marcelina Loli, perawat yang luar biasa, cantik, masih muda, energi, dipakai Tuhan luar biasa. Untuk Sister Anggia Silitonga yang ada di Batam, luar biasa, Tuhan berkati ya. Untuk Orias yang ada di Orias ini kalau nggak salah teman saya yang ada di Kupang ya. Untuk Feby Kusmayadi di Bandung ya. Tuhan berkati. Pada saat ini saya akan membawakan tema menjadi penyembah yang benar ya Bapak Ibu Saudara. Ya, berbicara tentang penyembah yang benar, kita harus memiliki sikap hati yang benar juga di hadapan Tuhan. Betul atau betul? Betul ya. Worship itu bukan bicara tentang lagu dan musik. Ingat, penyembahan itu bukan berbicara tentang lagu dan musik, tetapi
penyembahan itu, worship itu bicara tentang hubungan. Ya, seperti layaknya suami istri mempunyai hubungan spesial, hubungan daging, hubungan darah, saling melengkapi, saling menutupi, saling memberikan kekurangan dan nasihat satu sama lain. Ya, musik itu worship itu berbicara tentang hubungan, seberapa dalam kita mengenal Tuhan. Sedalam itu kita akan mengalami Tuhan. Waktu kita sedang worship, kita pasti mengalami Tuhan. Saya mau lihat tangan-tangan yang pada saat kita memuji menyembah Tuhan mengalami Tuhan. Angkat tanganmu. Amin, puji Tuhan. Sedalam itu kita akan mengalami Tuhan. Waktu kita sedang worship, kita pasti mengalami Tuhan. Amin. Sedalam apa kita mengalami Tuhan? Sedalam itu juga kita akan merasakan Tuhan. Sedalam apa kita merasakan Tuhan, sedalam itu juga kita akan menyaksikan tentang Tuhan. Benar nggak? Kalau kita mengalami Tuhan secara pribadi, pasti kita akan punya banyak kesaksian tentang Tuhan. Ya, maka kata Tuhan Yesus kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak, tapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Mazmur Matius 9 ayat 37 sampai 38. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar. Efesus 4 ayat 11. Bagi para pelayan Tuhan tidak ada yang perlu dibanggakan. Nah ini nih, bagi pelayan Tuhan tidak ada yang perlu dibanggakan. Karena itu semua adalah pemberian. Semua giving the Lord ya. Giving the Lord. Itu semua pemberian dari Tuhan. Jadi nggak perlu kita banggakan kita punya talenta musik, kita punya karunia membedakan roh, punya karunia nubuatan atau karunia penglihatan, tidak perlu dibanggakan saudara. Ya. Jadi kita harus belajar tetap rendah hati. Amin. Amin saudara. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar. Ya, kita tidak perlu kita tidak perlu membanggakan karunia kita tidak perlu membanggakan kita seorang pelayan Tuhan. Tetapi saatnya akan datang, sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Ya, sebab Bapa mengendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, Bapak Ibu Saudara. Dan barang siapa yang menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Yohanes 4 ayat 23 sampai 24 itu ayat intinya ya saudara. Yohanes 4 ayat 23 sampai 4. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa mengendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Yohanes 4 ayat 23 sampai 24. Bapa mengendaki, Bapak Ibu Saudara, sedang mencari penyembah yang benar. Kita adalah orang-orang yang ditebus, maka dari itu Tuhan ingin mendengar penyembahan baginya. Ketika kita menyembah dalam roh dan kebenaran, posisi kita harus benar. Ya, terutama posisi kita harus benar dulu dalam pikiran, perkataan, dan tindakan. Ya, yang Tuhan cari bukan apa persembahan kita, namun siapa yang mempersembahkan Bapa. Yang Tuhan cari bukan apa persembahan kita, saudara, namun siapa yang mempersembahkan. Bapa mengendaki penyembah-penyembah demikian. Tuhan sedang mencari penyembah-penyembah yang menyembah Bapa di dalam roh dan kebenaran. Penyembah yang benar adalah menyembah tanpa motivasi.
tanpa ada pikiran-pikiran pengen dipuji, pengen dipuja, atau pengen dapat PK lebih besar, atau pengen dapat penghormatan. Tidak seperti itu, saudara. Tanpa motivasi. Motivasinya harus tulus. Benar di hadapan Tuhan. Benar nggak Ibu Pungki? Biar kita diberkati. Kayak Ibu Pungki itu selalu siap sedia, ready. Ya kan? Ya, bahasa asli dari worship adalah proskuneo. Nah, Feby ini adalah mantan proskuneo, saya juga mantan proskuneo di Bandung. Pendidikan School of Worshipper dan Intercessor yang ada di Bandung oleh pendirinya Pendeta Weller Kauntu. Ya, arti proskuneo. Ya, ini coba catat ya. Arti proskuneo itu apa sih? Gitu kan? Mencium. Satu, mencium. Ini berbicara tentang hubungan dan keintiman kita dengan Tuhan. Ya, hubungan yang intim membutuhkan waktu. Nah, layaknya suami istri nih. Kita udah nikah nih. Ya, Pak Sisilo dan Bu Pungki udah pengalaman ya dalam hubungan suami istri ya, membina yang cukup lama bertahun-tahun, anaknya sudah besar, udah punya cucu. Sampai sekarang pun tetap membina hubungan intim, ya, benar nggak? Membutuhkan waktu, saling memahami satu sama lain, saling menutupi kekurangan dan kelebihan masing-masing, amin. Saling melengkapi, tidak ada yang lebih tinggi. Memang posisinya istri harus tunduk dan suami harus mengasihi istri, benar nggak? Ya, saudara, hubungan yang intim membutuhkan waktu, proses perjalanan yang sangat panjang. Sampai mati pun kita membutuhkan waktu yang Tuhan tentukan. Perjuangan dan pengorbanan. Nah, hubungan yang intim membutuhkan waktu, perjuangan, dan pengorbanan. Waktu kita memiliki sifat seperti ini, penyembahan kita tidak akan sembarangan. Ya, waktu kita memiliki sifat yang karakter seperti ini, penyembahan kita tidak sembarangan dan tidak asal-asalan kita berikan kepada Tuhan. Benar nggak? Sikap hati hidup kita, ucapan kita, tingkah laku kita, perbuatan kita persembahkan tidak sembarangan. Kita tidak asal berucap untuk menghakimi orang. Itu sikap penyembah. Untuk tidak menuduh orang macam-macam. Tidak menjudge orang. Nah, tidak sembarangan kita bawa pujian penyembahan sebagai dupa yang harum. Bagaimana sih kita bisa memiliki dupa yang harum itu? Kita persembahkan kepada Tuhan. Memiliki hati yang murni, jiwa yang murni, dan roh yang murni. Kalau kita tidak bisa memiliki itu, berarti kita punya rancangan yang jahat terhadap Tuhan. Kita memiliki dosa dan kita perlu pertobatan sejati. Ya, kita sadari akan hal itu. Kalau kita masih belum benar, yuk kita coba untuk belajar seperti mencium, seperti karakter proskuneo itu. Proskuneo adalah ibaratnya seperti anjing yang mencium kaki tuannya. Gimana sih anjing yang mencium kaki tuannya? Dia memelas, dia minta perhatian. Anjing kan begitu ya, minta perhatian, minta diperhatikan, minta disayang, atau minta makanan, dia udah lapar atau gimana gitu, seperti itu. Orang yang memiliki anjing seperti Dr. Hari punya anjing nggak ya di sana ya? Mungkin punya ya. Atau yang suka memelihara anjing tahulah karakter anjing seperti apa. Ya kan? Karakter anjing itu polos. Ya, tidak ada masuk apa-apa. Yang dia tidak kenal itu pasti akan digigit, Saudara. Yang dia kenal, yang memberikan dia makan, itu pasti akan disayangi. Dia tahu siapa yang memberi makan, siapa yang memberi perhatian terhadap anjing itu. Sebab yang memberikan perhatian dan makan itu, anjing itu dianggap tuannya. Biasanya seperti itu anjing ya, karakternya. Dan anjing itu karakternya setia, Saudara. Ingat nggak, Saudara, film yang dari Jepang itu, Pachinko itu ya, yang tuannya itu meninggal tertabrak kereta, dia menunggu di depan stasiun kereta, di depan rumahnya itu sampai bertahun-tahun sampai dia meninggal, Saudara. Saking setianya itu sempat viral ya di bioskop 10-1 berapa tahun lalu itu saya sempat nonton, saya sedih juga sih ngeliat karakter anjing seperti itu ya. Anjing aja bisa setia dengan tuannya, apalagi kita. Ya kan? Kita harus lebih daripada anjing, Saudara. Maaf ya, ini bukan berkata kasar anjing ya. Kita harus berlaku setia seperti anjing, dogi.
Dia tahu mana Tuhan yang harus dia sembah. Dan kita pun harus memiliki sikap hati seperti itu. Nah, sikap penyembahan itu kita harus miliki, saudara. Kita harus menyembah Tuhan di dalam roh dan benaran. Benar apa enggak? Benar ya, saudara. Ya, yang kita sembah itu siapa? Tuhan yang hidup. Anjing aja tahu kok yang memberikan makan itu kita sebagai majikannya. Benar enggak? Waktu dia pagi, waktu dia siang, waktu dia malam dia tahu. Apalagi kalau anjing itu udah bawel, udah endus-endus kaki kita, udah cium-ciumin kita, berarti ada permintaan yang dia mau kita berikan kepada anjing itu. Benar nggak, saudara? Ya, kita pun sayang kepada anjing karena anjing adalah binatang yang paling pintar, paling pandai, ya, paling pandai dan paling bisa membedakan mana yang jahat, mana yang tidak, mana yang jahat, mana yang benar, saudara. Dan ada anjing pelacak seperti anjing yang polisi, anjing pemburu itu dilatih untuk mengendus-endus, dilatih untuk apa namanya, mencari motif penjahat di mana penjahat itu bersembunyi di daerah tertentu. Itu biasanya anjing herder pelacak ya. Kalau polisi yang anjing besar-besar itu kayak serigala itu dilatih untuk seperti itu, saudara. Nah, karena dia tahu ya kan mana yang benar, mana yang tidak benar. Nah, tidak sembarangan kita memberikan pujian penyembahan itu kepada Tuhan. Makanya sebelum masuk ke pujian penyembahan kita harus membereskan hati kita. Kita perlu pertobatan. Benar nggak Bu Pungki? Setiap hari kita perlu pertobatan. Minta ampun, korek dosa kita. Melalui perkataan, perbuatan, dan tingkah laku. Ampuni Tuhan, aku telah menyakiti orang tersebut. Memang belajar mengampuni itu tidak mudah, saudara. Ibu Pungki dan saya pun mengalami bagaimana saya difitnah, bagaimana saya dibully, di ghosting, di gibah. Kalau bahasa milenial sekarang anak-anak muda kan digibah gitu kan. Tapi apa yang kita lakukan itu di mata mereka yang sirik dengan kita, iri dengan kita, itu dengan karunia dan talenta kita masing-masing, itu tidak benar gitu loh. Mereka sirik, mereka iri. Intinya gini, kalau mereka itu membicarakan kita, ini Feby ya, Nana dan lainnya semua yang ada di sini, itu intinya mereka sirik dengan kita. Kita tidak boleh maju. Ya. Maju dan mundurnya itu tergantung kita dan Tuhan. Kalau Tuhan mau pakai Feby di bidang lain, buka hatimu Feby, buka hatimu Nana, buka hatimu Ibu Nita. Nggak usah pikirkan orang di belakang kita yang membicarakan kita. Kita maju sendiri. Yang keuntungannya yang kita rasakan kita sendiri, benar nggak? Bukan orang lain. Orang lain boleh memfitnah, boleh menjatuhkan kita, boleh. Sebagai manusia itu berkatakan ada dalam firman Tuhan, besi menanjakan besi, benar nggak? Kita diasah iman kita, kita diuji iman kita, kita diuji roh kita diuji jiwa kita. Apakah kita tahan terhadap pengujian itu? Amin. Bayangin aja saudara, mungkin Bapak Ibu Saudara sudah tahu dari guru sekolah minggu bahwa Israel itu seharusnya 40 tahun loh. Dia nggak nyampe ke tanah perjanjian loh, bayangin aja. Tapi pada saat 40 tahun itu Tuhan memberikan apa? Tiang awan, tiang api. Tiang awan pada saat malam itu diberikan biar orang Israel tidak kedinginan. Tiang api pada saat malam itu Tuhan berikan itu kepada orang Israel biar enggak kedinginan, saudara. Dan Tuhan bahkan memberikan mana itu kepada orang Israel makanan. Tapi orang Israel itu selalu bersungut-sungut. Sebagai penyembah yang benar tidak boleh bersungut-sungut. Amin. Komitmen ya, mulai belajar tidak boleh bersungut-sungut. Tidak ada perkataan, aku pusing Tuhan, aku enggak mood. Aku ini kata belece, saudara. Tidak boleh. Sikap hati sebagai penyembah itu harus tulus, murni di hadapan Tuhan. Belajar. Saya pun belajar, saudara. Di sini semua manusia harus belajar. Pendeta pun belajar untuk menjaga sikapnya. Tidak ada pendeta yang hebat, saudara. Memang banyak kita lihat.
Mereka cuma jago di mimbar, jago berkarunia, tetapi seperti Dokter Hari bilang, berkatakan bahwa Dokter Hari pernah saksikan bahwa ada dokter sedang marahin istrinya dengan perkataan-perkataan negatif, dan itu tidak mencerminkan dia sebagai hamba Tuhan. Nah, bagaimana kita mau dipakai sebagai penyembah yang benar? Sikap hati kita aja, perkataan kita nggak benar, saudara. Maki-maki. Kita boleh bertindak keras, kita boleh bertindak tegas, dan boleh marah, saudara. Tetapi jangan sampai keluarkan kata anjing, babi, tai, kucing, segala macam, tai bebek, tai domba, tai unta, segala macam. Jangan seperti itu. Kita boleh kita boleh marah terhadap orang itu, terhadap orang yang bebal, terhadap orang yang keras kepala. Saya selalu katakan sama orang yang bebal dengan keras kepala, saya bilang gini, kamu bebal, kamu keras kepala, ya. Kamu harus bertobat. Ingat, jangan sampai Tuhan tampar kamu sampai meninggal. Tak gituin, saya ingatkan dia. Karena hukum tabur tuai itu berlaku, saudara. Ya, kalau kita nggak mendengarkan nasihat orang yang lebih rohani daripada kita, itu akan sesat. Itu kita mempunyai dan memiliki hati yang bebal, hati yang keras kepala, yang tidak mau dibentuk karakternya, merasa sombong, merasa so hebat. Karakter pemuji penyembah itu yang benar itu tidak seperti itu, saudara. Setiap proses yang dia lalui itu dia tetap nerimo. Kalau orang bahasa Jawa bilang nerimo apa adanya, siap dibentuk, siap diproses. Amin. Jadi jangan bersungut-sungut, saudara. Jangan ada perkataan lain yang membuat iman kita menjadi turun, gitu loh. Amin. Yang kedua, yang pertama adalah karakter personio itu ibarat anjing yang mencium. Yang pertama. Yang kedua, seperti anjing menjilat tangan tuannya. Seperti tadi saya awal katakan, anjing menjilat tangan tuannya. Gimana sih? Dia meminta sesuatu, contoh, ya. Dia lapar, dia perlu disayang, dia perlu dibujuk, ya. Anjing aja perlu disayang, saudara, apalagi istri kita, suami kita. Perlu kita disayang, perlu diperhatikan, benar nggak? Apalagi yang mengalami jatuh cinta ninya. Jatuh cinta berjuta rasanya, ya kan? Sudah lupa akan segalanya, lupa datang kepada Tuhan, itu salah, saudara. Kalau kita jatuh cinta kepada lawan jenis, pasangan kita harus ingat Tuhan yang utama. Jangan lupa akan Tuhan, jangan lupa bangun pagi. Sebelum subuh, sebelum suara azan dikumandangkan, saudara, kita harus terlebih dahulu berdoa. Kita harus terlebih dahulu naikkan ucapan syukur. Yesus lakukan itu sebelum azan loh, azan subuh loh. Benar apa benar? Benar kan? Sebelum ditangkap tuh murid-muridnya, 2 orang murid itu tertidur, saudara. Kelelapan, lelah. Nggak bisa menjaga Yesus. Akhirnya Yesus doa sampai dia seperti menangis darah. Meminta mohon kepada Bapaknya, katakan, Tuhan kalau bisa lalukan cawan ini daripadaku. Sebegitunya Tuhan Yesus, saudara, meminta. Akhirnya ditangkap oleh pasukan Romawi. Dan tidak tahu apa-apa kedua muridnya itu sehingga terbangun. Tidak bisa membela Yesus. Nah, seperti anjing menjilat tangan tuannya, ekspresi kasih dan cinta kepada tuannya yang memelihara, satu, menjaga, memelihara, menjaga, dan merawatnya. Ya, waktu kita worship, waktu kita menyembah, kita sadar bahwa kita hidup dalam kemurahan Tuhan. Ingat itu, saudara. Waktu kita worship, kita sadar kita hidup dalam kemurahan Tuhan. Amin. Kita hidup karena kemurahan Tuhan. Amin. Semua karena kemurahan Tuhan. Only by mercy and grace. In English, ya. Saya nggak tahu tuh bahasanya apa tuh. Dokter Hari tahu tuh. Mercy and grace, ya. Atau grace and mercy, anugerah Tuhan, ya. Yang benar-benar Tuhan kita bisa berikan kepada kita. Ketika kita menyembah, ketika kita menyembah, kita berterima kasih kepada ketika kita menyembah, kita berterima kasih karena anugerah Tuhan sebagai tanda kasih.
tanda kasih dan ucapan syukur. Apa sih tanda kasih itu? Ya, bahwa Yesus itu memberikan tanda kasih itu, kasih sayang itu kepada kita. Ya, dengan luar biasa, kasih tanpa syarat, kasih tanpa meminta sesuatu dari kita, kasih tanpa embel-embel, kasih tanpa sungut-sungut. Itu Tuhan Yesus, saudara, karakternya luar biasa. Kalau kita kan memberikan kasih itu bersyarat, saudara, ya. Benar nggak? Ya, tangan kanan kita memberi, tangan kiri kita harus tahu. Diceritain tangan kiri kita itu. Tangan kanan kita kepada semua orang. Wah, aku sudah memberikan 1 miliar tuh kepada ini gitu kan. Kepada orang miskin itu, kepada ini. Nggak perlu orang tahu. Biar itu Tuhan yang membalas, saudara, semuanya. Amin. Karena apa? Itu bagian Tuhan memberkati kita. Kita berikan aja apa yang menjadi pemberian kita bagi setiap sesama gitu loh. Kita banyak kelebihan harta nih, contoh, ya kan? Kita misalnya kan kita punya uang 100.000, kita kasih pengamen jalanan aja 15.000 kasih makan. Apakah kita kekurangan makanan? Apakah kita kelaparan? Enggak, saudara. Justru kita memberikan pengamen itu, memberikan anak jalanan dalam perhatian kasih itu. Di situ dia melihat Tuhan Yesus, saudara. Saya sering banget waktu sebelum pandemi, saya memberikan pengamen itu makan. Nasi goreng, saudara. Harga waktu itu 13.000 sebelum naik, sekarang 15.000 ya. Saya memberikan, saya ngobrol, saya dengerin curhat mereka. Sampai saya ngantuk-ngantuk dengerin curhat mereka, saudara. Akhirnya mereka mengenal saya sebagai hamba Tuhan. Saya nggak perlu banyak cincong tentang pelayanan Tuhan Yesus terhadap mereka. Saya cuma memberikan kasih karakter saya kepada mereka, sikap hidup saya kepada mereka, perbuatan saya terhadap mereka. Padahal saya juga hidup membujang, saudara. Saya hidup sendiri. Papa mama saya, kedua my parents itu sudah meninggal, sudah die, saudara, sudah lama. Tapi saya nggak khawatir tentang hidup saya. Yang backup hidup saya itu Tuhan Yesus, yang bayar kosan Tuhan Yesus, yang memberikan saya makan Tuhan Yesus. Saya percaya itu. Saya tidak pernah kelaparan, saudara. Saya tidak pernah ditinggalkan Tuhan sedetik pun. Bahkan hal sakit penyakit pun saya diberikan kesempatan untuk hidup kedua kali. Memberitakan Injil, membawa kabar baik, amanat agung itu terjadi dalam kehidupan saya. Kepada jiwa-jiwa saya berikan, saudara. Itu sesuatu yang luar biasa. Ada amin? Jadi jangan pelit-pelit untuk memberi, tapi kita punya memberi itu kepada orang-orang yang kita harus peka terhadap Tuhan. Jadi uang kita tuh dipergunakan dengan sebaik-baiknya, bukan hal-hal yang mencari keuntungan dari orang tersebut. Banyak sekarang hamba-hamba Tuhan ngaku hamba Tuhan, ngaku anggota di dalam satu komunitas, memanfaatkan donatur yang ada, memanfaatkan orang yang berada, orang yang kaya untuk mencari penghidupan dan bersandar kepada manusia. Itu salah, saudara. Itu tidak benar. Jadi kalau ada orang di sini yang saya katakan tersinggung, bertobat semuanya, saudara ya. Bertobat. Jikalau kita mengandalkan kekuatan manusia bukan Tuhan. Kita jangan bersandar kepada manusia, tapi bersandar Tuhan. Amin. Karena manusia itu ada batasnya. Emang dia selalu punya harta di rekening bank? Enggak semua, enggak selalu, saudara. Emang kita tahu orang kaya itu keadaan defisit keuangannya, kita enggak tahu juga gitu loh. Kalau kita meminta itu, jangan maksa. Kalau saya segini loh, saya sistemnya gini. Saya berdoa sama Tuhan, saya enggak minta, tapi Tuhan yang kasih. Tuhan yang gerakan orang tersebut untuk mengirimkan uang kepada saya. Itu yang benar caranya Tuhan, saudara. Curhatnya ke Tuhan, curcolnya ke Tuhan, bukan ke manusia. Aku butuh bantuan dong. Aku sakit gini-gini bla 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 bla. Aku belum bayar listrik loh. Anakku belum bayar sekolah loh. Cerita kepada pengusaha, kepada orang, sehingga pengusaha itu kasih perhatian. Itu salah, saudara. Itu langkah yang salah. Amin. Yang ketiga,
bersujud, membungkukkan diri dan merebahkan diri. Bersujud, membungkukkan diri dan merebahkan diri. Ini berbicara tentang menghormati, menghargai, dan mentaati Tuhan, saudara. Yesus sedang mendatangi rumah Maria. Ingat gak kisah Yesus mendatangi rumah Maria, Marta, dan Lazarus? Ya, Lazarus bisa bangkit dari kematian karena keintiman Maria kepada Yesus. Amin. Benar nggak? Benar atau benar? Lazarus bisa bangkit dari kematian karena keintiman Maria kepada Yesus. Kalau Maria nggak intip dengan Yesus, nggak menyembah Yesus, apa yang terjadi? Itu Lazarus mungkin nggak akan bangkit-bangkit kali ya. Ya, Yesus nggak akan datang ke rumah Lazarus. Bayangin, udah bau 3 hari lamanya Lazarus mati. Ya, udah bau tengik lah istilahnya, bau mayat gitu loh. Bayangin aja, saudara. Tapi karena hubungan intim Maria kepada Yesus, dekat dengan Yesus, ya, Yesus melihat keadaan Lazarus. Yesus tergerak hatinya untuk mendoakan Lazarus. Sehingga Lazarus bangkit dan hidup. Amin. Nah, jangan sampai kita mengalami kematian roh, saudara. Bukan kematian fisik. Ya, kematian roh itu lebih berbahaya, saudara, daripada kematian fisik. Kalau kematian roh jiwa kita mati, saudara, itu perlu dibekali dengan firman Tuhan. Perlu dimuridkan, ya Bu Bungki, Dokter Hari, perlu dimuridkan, jangan merasa sombong, aku bisa. Aku punya power. Aku kan ketua sana sini komunitas. Tetapi apa? Komunitas yang dipimpin lebih dari 10 komunitas hancur semuanya. Berantakan, berantem, saudara. Itu yang sering saya lihat di dalam komunitas yang tidak bisa menjaga hubungannya dia dengan Tuhan. Tidak menjadi penyembah yang benar, saudara. Benar nggak? Nah, hari-hari ini Tuhan mencari penyembah yang benar. Biar di tahun 2022 ini kita memiliki paradigma yang berbeda tentang penyembahan, saudara. Biar kedalaman hati kita dengan Tuhan semakin dalam. Mari kita berikan yang terbaik bagi Tuhan, saudara. Apa sih yang terbaik bagi Tuhan? Hati kita, saudara. Tuhan melihat hati yang murni, tulus, tanpa motivasi, saling membantu, saling mengasihi, punya tujuan goal yang pasti ke depannya, bukan hanya gini-gini saja, saudara. Ya, saya tekankan di dalam Zoom ini harus punya goal. Dan New Life ini mau dibawa kemana? Cuma bertemu-temu gini aja, saudara. Punya setiap hari, setiap pagi, setiap malam cuma begini aja. Tapi tidak mengupgrade diri kita, tidak mengevaluasi diri kita, tidak ada mau dimuridkan, itu namanya nol, saudara. Jadi New Life ini saya harap ke depannya kita harus ada goal. Tujuan yang pasti ya Dokter Hari, tujuan yang pasti, goal yang pasti, yaitu membekali umat Tuhan yang ada di Zoom ini, partisipasi yang ada di Zoom ini menjadi penuaian, menjadi tuaian dalam menuaikan jiwa-jiwa. Benar nggak? Kita harus punya goal yang pasti. Hidup kita harus upgrade terus. Roh kita harus di-upgrade. Mulai dari 0, 30%, 50%, 90%, sampai 100%. Kalau kalian punya talenta karunia, upgrade karunia talenta itu. Tapi intinya jangan sombong. Bukan karunia, bukan talenta itu yang menjadi utama. Tapi hati kita yang menjadi utama dalam menyembah. Karunia dan talenta itu hanyalah bonus. Benar nggak Bu Pungki? Bonus yang Tuhan kasih. Kita kembangkan, kita gunakan sebaik-baiknya. Bukan mengatakan karena aku nih. Wah, gereja nggak akan jalan nih karena aku. Itu salah, saudara. Gereja itu dilakukan
bisa berfungsi itu adalah punya tim yang solid. Benar nggak Bu Pungki ya? Punya tim yang solid. Bagaimana 5 jawatan itu boleh terlaksana dengan bagus, terpimpin dengan bagus, karunia rasul, nabi, ya kan, penginjil, gembala dan guru, pengajar. Itu saling berkesinambungan, saling menasehati dengan fungsi dan karakter mereka masing-masing. Kalau gereja itu memiliki 5 karunia itu, luar biasa gereja itu di akhir zaman dipakai Tuhan. Benar nggak? Jadi seorang penginjil, jangan gembala itu kalau ditegur sama penginjil, jangan tersinggung. Karena memang karakter penginjil kayak saya gini ceplas-ceplos, apa adanya ngomongnya. Ya, kalau disuruh bertobat, perkataan dari Tuhan katakan gembala itu harus bertobat, bertobat. Banyak loh sekarang gembala-gembala itu berselingkuh, benar nggak Bapak Pungki? Banyak loh gembala-gembala itu menyimpan opo-opo sesuatu di dalam pelayanannya sehingga gereja itu nggak berkembang. Sehingga di dalam gereja itu banyak orang yang saling menyakiti, ya, saling menyinggung, berantem segala macam, nggak mengalami pertumbuhan rohani. Itu banyak di daerah-daerah, bukannya di Jakarta, saudara, maaf ya. Di Jakarta memang ada juga, cuma saya nggak menuduh gereja itu. Cuma saya lihat ada banyak gereja sekarang beda-beda tipis dengan main-main itulah okultisme, saudara. Ya, hati-hati, kita harus peka dengan gereja itu. Jikalau kita hidup sebagai penyembah yang benar, kita bisa melihat nih mana penyembah yang benar, mana seorang worship leader yang menaikkan pujian penyembahan yang tulus yang berkenan di hadapan Tuhan, yang dia bawa ke dalam hadirat Tuhan atau main-main, itu bisa kita tahu, saudara. Itu saya bisa lihat seperti itu. Penyembahan ini WL nih, wah ini di WL ini pakai kedagingan nih. Nah, saya berusaha untuk ketemu dengan WL itu, berbicara ada baik-baik. Saya tegur dia. 4 mata, saudara. Itu sebagai karunia penginjil atau sebagai karunia nabi. Ya, kalau misalkan ada jemaat Tuhan atau gembala atau yang lainnya punya ketemu dengan karunia nabi, ya kan, jawatan nabi. Kita harus siap juga ditegur dan diajar oleh karunia nabi yang punya kenabian seperti suara kenabian. Ya. Yang seperti itu. Kalau rasul dia memberkati, ya kan? Dia memberkati sehingga punya banyak gereja dan harus kuat di dalam dia gitu loh. Untuk membuat jemaat Tuhan menjadi berhasil itu rasul. Gembala itu istilahnya merawat domba-domba. Jikalau domba-dombanya sakit hati, tersinggung, gembala yang bagiannya saudara merawat, memberikan susu, memberikan makanan yang enak, itu jemaat perlu diperhatikan. Pengajar, jawatan pengajar itu adalah satu, dia harus memberikan pengarahan dengan firman Tuhan, pengajaran yang benar dengan firman Tuhan, bukan yang pengajaran sesat. Jadi membawa jemaat Tuhan itu kepada hal yang benar, hal yang baik di dalam Tuhan, bukan hal yang tidak baik, hal yang sesat. Itu pengajar, saudara. Amin. Jadi sikap hati kita memiliki penyembahan yang benar, penyembah yang benar di dalam roh dan kebenaran. Kita sebagai the true worshiper Tuhan, kita menyembah Tuhan Yesus secara roh dan kebenaran. Amin. Bukan sebatas jiwa. Kalau penyanyi sekuler itu hanya sebatas jiwa, sebatas daging. Kita diberikan nyanyian ya, putus lagi cintaku, putus lagi jalinan kasih. Dia cuma nangis sebatas jiwa. Tetapi kalau roh, aku menyembahmu, I will worship you, I will worship you, Jesus, I believe in you. Yesus, aku percaya, ku hidup karenamu dan hanya untukmu selamanya. Sampai menyentuh roh.
Kalau nyanyi sekuler itu sampai menyentuh jiwa, dia tidak bisa menyentuh roh, saudara. Kalau roh kita diubahkan, jiwa kita pun pasti akan diubahkan. Karakter kita pun pasti akan diubahkan. Percaya atau percaya? Semuanya berawal dari roh. Kalau roh kita nggak benar, itu karakter tubuh, jiwa, dan roh kita pasti nggak benar. Mengikuti. Kalau roh kita nggak benar, timbulnya sakit penyakit itu dari roh. Roh kita mau dididik, mau diajar, mau dibentuk, timbulnya awalnya dari roh. Benar nggak? Kenapa timbulnya ada sakit penyakit dari roh kita nggak benar gitu loh. Sebentar-bentar dikasih tahu sakit hati. Sebenarnya dikasih tahu akar kepahitan, kecewa sama orang ini, ini. Saya udah lalui, saudara. Ya, saya udah difitnah, saya lebih dahsyat dari saudara-saudara. Ini pendeta-pendeta yang ngomong ke saya loh. Fitnahan saya loh. Padahal saya baru naik pendeta belum ada setahun, saudara. Tapi itulah dalam komunitas itu, dalam pelayanan itu, ada pendeta yang naik daun baru-baru difitnah, ya kan? Dibilangnya pakai ini, pakai itu, pakai itulah segala macam. Ya whatever lah, yang tahu kan semuanya kan Tuhan dan kita, saudara. Yang penting hidup kita benar di dalam Tuhan. Amin. Yuk, mari kita miliki mulai sekarang janji sama Tuhan. Bukan janji pada Dokter Hari, Bu Pungki, sama saya, saudara. Tetapi janji sama Tuhan. Tuhan, aku mau menjadi pemuji dan penyembah yang benar di dalam roh dan kebenaran. Yohanes 4 ayat 23 sampai 24, saudara. Miliki hati pemuji penyembah. Seperti tadi karakternya apa? Yang pertama, ya, worship itu memiliki arti mencium. Ya, kedua, seperti anjing menjilat tangan tuannya. Ketiga, bersujud, membungkukkan diri dan merendahkan diri. Itu fungsinya. Ya, kalau kita punya masalah, datang curhat kepada Tuhan, tutup pintumu. Nggak perlu orang tahu, nggak perlu istri kita tahu, anak kita tahu. Curhatnya ke Tuhan, nangis, bersujud sampai guling-guling. Nggak apa-apa di dalam kamar. Yang penting pribadi kita dengan Tuhan tidak terganggu. Kita komunikasi dengan Tuhan. Saya juga gitu di dalam kamar. Kalau saya nangis, saudara. Mendoakan jiwa-jiwa yang menyakiti saya. Saya minta belas kasihan terhadap jiwa itu biar Tuhan bisa mengampuni. Kalau Tuhan nggak bisa mengampuni, aduh parah, saudara. Bisa ditampar Tuhan orang tersebut dan bisa mati klak langsung, saudara. Benar nggak? Ya, Tuhan Allah itu penuh kasih memang iya, tapi Tuhan itu tegas, saudara. Tegas. Tindakannya tegas. Tidak bertele-tele. Di dalam tindakannya juga kalau Tuhan itu memberkati, ya seperti Ibu Nita kan diberkati dengan luar biasa. Sehingga panti asuhannya bisa berjalan hingga sekarang. Luar biasa kan, Tuhan itu penyertanya ya Bu Nita ya. Ya kan, banyak donatur-donatur yang memberikan panti asuhan Bu Nita itu berjalan sesuai dengan kebenaran Tuhan. Coba kalau Bu Nita nggak benar, hancur itu yang dibangun oleh pondasi orang-orang tuanya Bu Nita, hancur. Sekarang nggak ada panti asuhan itu, tapi karena dijaga Ibu Nita dari orang tuanya hidup benar, tulus mengasihi Tuhan, memberikan harapannya terhadap Tuhan, terhadap jiwa-jiwa dia berikan. Tuhan itu memberkati hingga sekarang panti asuhan itu bisa berdiri. Itu karena apa? Karena Tuhan. Ya, Tuhan melihat hati manusia, Tuhan lihat jiwa manusia, roh manusia. Amin. Janji ya, bukan kepada New Life ya, tetapi kepada Tuhan. Mari belajar setiap pagi, setiap siang, setiap malam, dimanapun engkau berada, di dalam Transjakarta Busway, kereta, ataupun di dalam mobil pribadi, naik motor, jemput anak sekolah pun, kalian tetap terkoneksi dengan Tuhan. Amin. Sehingga apapun yang Tuhan mau lakukan, kalian tuh peka. Belok ke kiri. Jangan belok ke kanan. Jangan jugul, kalau orang Batak bilang jugul. Keras kepala, jangan bandel. Ya. Jangan teding eling, kalau orang Jawa bilang ya Bu Nana ya. Jadi jangan punya macam-macam pikiran macam-macam, ikutin aja apa kata roh. Misalkan roh itu kamu berjalan lurus, jangan belok kiri, saudara. Seperti saya pernah saksikan ada seorang hamba Tuhan belok kanan, ternyata di depannya dia lurus ada mobil tabrakan. Coba kalau dia lurus, tabrakan dia mobilnya. Tapi karena dia belok kanan,
hatinya gelisah, dia belok kanan, ikuti perkataan Roh Kudus, dia selamat, saudara. Itu saking kita memiliki hati penyembah yang benar, peka akan hadirat Tuhan. Oke? Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Yuk kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, biar setiap hati kami yang partisipasi ini memiliki hati sebagai penyembah yang benar dalam roh dan kebenaran, penyembah Yesus yang benar, bukan asal-asalan Tuhan, bukan sembarangan Tuhan. Berikan hati kami untuk mencintai dan mengasihi Engkau seturut perkataan firman Tuhan, mulai pagi hari ini, mulai komitmen yang baru, paradigma yang kami salah, kami buang jauh-jauh Bapak, kami mau pakai paradigma daripada Tuhan Yesus Kristus, sehingga Engkau merubahkan setiap hati, jiwa, dan hidup kami, dan roh kami di dalam Kristus. Terima kasih buat teguran dan nasihat, kami mau belajar sesuatu yang benar. Jikalau ada saling menyakiti di sini, ampuni sesama kami. Jikalau ada punya motivasi yang tidak benar, ampuni setiap kami Tuhan Yesus. Kami berjalan di dalam Engkau dengan kasih karunia yang melimpah bagi hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, firman Tuhan itu selesai hari ini, tetapi firman Tuhan itu menegur, dan firman Tuhan itu pedang roh untuk mengajar, membentuk, dan membangun iman kami, dan menasihatkan kami untuk membangun karakter rohani kami, roh kami menjadi sempurna di hadapan Engkau Tuhan. Dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih buat berkat-Mu. Haleluya, haleluya. Mari sama-sama dengan saya katakan, amin. Amin. Baik, terima kasih Pastor Gary yang sudah menyampaikan kebenaran Terima kasih, firman Pak Tuhan. Gary. Luar biasa. Ya, kita harus menjadi penyembah yang benar dalam roh dan kebenaran. Tadi sudah diberikan contoh oleh Pak Gary. Kalau penyanyi dunia aja pakai hati loh. Sampai pendengarnya, bahkan jurinya pun menangis. Kalau ada lomba. Pokoknya yang ngambil ini udah rapi. Apalagi Kerjaan kita udah mandi. memuji Tuhan. Harus benar-benar Nanti kamu nggak mandi-mandi mainan HP. Bukan dengan bibir saja. Tapi dengan hati, dengan roh, kita persembahkan pada Tuhan. Karena Allah itu Allah roh. Ya. Jadi kita harus benar-benar mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Mari kita mau masuk dalam doa syafaat. Kita bangsa Indonesia dan bangsa-bangsa. Siap ya? Luar biasa. Terima kasih, biar semakin keren doanya nanti. Juga untuk ada Pak Susilo ini. Boleh ya Pak Susilo doa buat kami ya. Pak Susilo, shalom. Shalom. Ya, nanti Pak Susilo doa buat kami yang hadir ya Pak ya. Oh, siap, siap. Ya, terima kasih. Tuhan memberkati. Sebelum kita masuk ke dalam doa syafaat, kita mau menaikkan pujian dulu. Biarlah manis kau dengar. Kalau pujian ini mengatakan biarlah manis kau dengar, biarlah manis kau dengar Tuhan. Silakan Pak Susilo. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus pada saat ini. Kami barusan selesai untuk melaksanakan ibadah ini. Terima kasih Tuhan, Engkau telah menyertai kami dari yang hadir di grup ini pada saat ini Tuhan. Engkau telah menyertai kami dari awal, pertengahan, hingga sampai detik ini. Kami memuji dan mengucap syukur. Tuhan, berkati semua yang hadir di tempat ini, sekiranya ada kuasa roh kegelapan yang menghambat segala bentuk kegiatan dan pekerjaan kami dalam memuji dan memuliakan nama-Mu. Darah Yesus Tuhan usir dari tubuh dan jiwa roh kami Bapa, hingga kami tetap ada dalam pihak-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, kami sebetulnya tidak mampu tanpa kehadiran-Mu di dalam tubuh dan jiwa kami Bapa. Dan kami apapun permasalahan kami tetap ada bersama Tuhan. Kiranya Tuhan berkenan selalu ada untuk kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Inilah doa kami. Haleluya. Terima kasih, silakan dilanjut.
Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk pagi ini. Terima kasih untuk kesehatan-kesehatan yang Engkau berikan bagi kami semua yang ada berada di Zoom ini. Terima kasih untuk penyertaan-Mu bagi keluarga-keluarga kami. Saat ini kami akan menaikkan doa kami untuk bangsa dan negara kami. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu ya Bapak. Dari pucuk pimpinan yang teratas sampai yang di pelosok-pelosok daerah. Dari Bapak Presiden Jokowi, Kabinet Staf, Wakil Presiden, dan TNI, Polri, baik mereka yang bekerja di pusat-pusat kota maupun di pelosok-pelosok daerah. Kami rindu Tuhan, biarlah keamanan damai sejahtera-Mu bagi bangsa kami senantiasa selalu ada. Kami juga rindu untuk program-program pemerintahan, untuk rencana pemilu, untuk segala sesuatunya yang kami takutkan bergejolak hal-hal yang negatif. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Engkau yang akan menjaga bangsa dan negara kami ini. Engkau yang akan membentengi dalam segala kekisruhan atau kekacauan. Kami rindu Tuhan, biarlah Engkau juga mau memberikan hikmat bijaksana bagi para pemimpin-pemimpin-Mu, terlebih bagi anak-anak-Mu yang berada di dalam jajaran-jajaran kabinet dan pemerintah dan segala hal yang mereka lakukan untuk pemerintahan di Indonesia ini. Tuhan, biarlah terang kasih-Mu, terang cahaya-Mu menjadikan anak-anak Tuhan itu berani bersaksi dan melakukan yang terbaik bagi-Mu. Tuhan, kami juga rindu untuk para pendeta hamba-hamba-Mu, baik gembala sidang, baik pelayan altar, baik pengurus-ngurus dari rumah ibadah, baik segala penginjil-penginjil-Mu yang ada di pelosok-pelosok daerah. Tuhan, Engkau berada dengan mereka karena mereka siap menyatakan kasih-Mu. Berikan mereka juga hikmat dan bijaksana untuk tetap berjalan bersama-Mu, sehingga apa yang mereka beritakan sesuai dengan kehidupan yang mereka lakukan. Kami rindu Tuhan itu menjadi berkat bagi setiap orang yang mengenal Engkau, bahwa Tuhan kami adalah Tuhan yang selalu mendengar dan mengasihi dan menjadi juru selamat yang sungguh-sungguh menyediakan tempat bagi kami. Kami serahkan semuanya ini ke dalam tangan-Mu Tuhan, dan segala sesuatu yang kami takutkan, kami juga serahkan ke dalam tangan-Mu. Kau yang memelihara pribadi, setiap pribadi, dan negara dan bangsa kami ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Ya, kita akan terima berkat daripada Tuhan. Terima kasih buat hadirat-Mu, terima kasih buat ibadah Zoom hari ini di New Life, Bapak. Berkati Dokter Hari yang memfasilitasi semua Zoom Live di tempat ini, Bapak, dengan luar biasa. Berkati segala kebutuhan dan keperluannya. Pasca dia setelah operasi, tulang punggungnya tidak nyeri, tidak sakit kembali, Tuhan. Berkati keluarga besarnya, istri, anak-anaknya, keluarga besarnya yang berada di Australia, Sydney, dan keluarga besarnya yang ada di Jakarta. Berkati mereka, Tuhan. Dan tiba saatnya kita akan menerima berkat daripada Tuhan. Angkat kedua belah tangan-Mu, Bapak Ibu Saudara. Terimalah berkat dari Bapa Surgawi, penyertaan yang sempurna dari Tuhan Yesus Kristus, dan pengorbanan dari Yesus Kristus, penghiburan, perlindungan dari Roh Kudus, mulai hari ini sampai selama-lamanya, dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita mengucap syukur dan berdoa. Mari setiap kita sama-sama dengan saya katakan, amin. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih Pak Geri.